Shalom New Generation, dimanapun kalian berada saat ini, kita semua percaya bahwa kasih Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kita. Mari saat ini kita memohon hadirat-Nya, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami saat ini mengundang hadirat-Mu masuk ke tempat ini Tuhan, dan kami percaya ibadah kami pada saat ini penuh kemuliaan-Mu, penuh dengan hadirat-Mu Bapa. Ya naralabana shikinaralanana Bapa. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivate in my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivate in my soul. And every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus, penuhi tempat ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, bawalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you in spirit and in truth.
tetap Tuhan ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi namamu, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini di gereja ini dipenuhi, kota ini dipenuhi nama Tuhan. Oh, bagi namamu, oh Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau nyatakan Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya, kami memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu, oh Tuhan. Oh, ya rabana shikinana la rabana, ya rabana shikinana la rabana, ya rabana shikinana la rabana, ya rabana Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, saat ini Kau yang layakkan kami, Kau yang angkat kami Bapa. Walau seringkali kami datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan dalam hidup kami. Walau kami seringkali datang hanya karena sebuah rutinitas Bapa. Tapi pada saat ini kami mulai mau berubah Tuhan. Kami mau menyadari betapa besar kuasa dan hadirat-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau sungguh-sungguh mencari-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu saat ini Bapa. Inaralarabana shikinaralarana Bapa. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi-Mu Yesus. Ampuni kami Bapa. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku
cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan. Sungguh karena hanya ku mengasihi dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mari saat ini sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau memohon kepada Tuhan kita. Oh Tuhan Yesus, Kaulah pelindung kami Bapa, Kaulah penyelamat kami, Kaulah kota benteng kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa kami seringkali melakukan kesalahan Bapa. Kiranya Kau ampuni dosa kami, Kau ampuni segala perbuatan kami yang sungguh menyakiti hati-Mu Bapa. Dengan segenap rindu dan dengan segenap hati kami saat ini kami mau datang Bapa. Kami mau nyatakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau buka hati setiap kami. Kau yang sentuh kami Tuhan, Kau yang tanamkan rema itu dalam hati kami Bapa. Yang mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara, shalom teman-teman New Wine dimanapun Anda saat ini berada, dan siapapun yang sedang menonton tayangan online ini, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah saudaraku, hari-hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak ya. Kita harus stay at home, bahkan mungkin ada di antara kita yang harus mengalami dampak dari virus corona ini. Mungkin kita ada yang di PHK, atau mungkin orang tua dari teman-teman ada yang mengalaminya, harus di PHK, harus kehilangan mata pencaharian. Nah, memang situasi ini tidak enak buat kita, buat secara daging memang tidak enak. Tapi teman-teman, saudara-saudara semua, kita beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah. Nah, ini berita baiknya. Satu hal yang perlu kita pahami, satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati, bahwa karena Yesus hidup, kita punya masa depan. Karena Yesus hidup, kita punya masa depan. Sekali lagi, karena Yesus hidup, maka kita punya masa depan. Nah saudaraku, teman-teman New Wine, kita langsung aja ya, kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Ada baiknya momen-momen seperti ini kita lebih mengenal Tuhan, kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Ya, yuk sama-sama yuk kita mau belajar tentang perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, perlindungan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan orang-orang beriman. Nah, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 91.
Saya akan bacakan ya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya ulangi ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudara-saudara, teman-teman New Wine, tertarik sekali saya untuk sharing tentang hal ini. Ya, kita harus tahu benar ada Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, Alkitab ini bukan dongeng, firman Tuhan ini bukan primbon, bukan. Tapi ini satu kebenaran hidup. Ya. Nah, ada 3 hal yang akan saya sampaikan di dalam Mazmur 91 ini. Ya, saya terberkati dengan firman ini. Mari kita simak sama-sama. Di bagian pertama, ayat pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ada 2 bagian kalimat yang menarik. Yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, kata-kata ini sebetulnya berasal dari begini. Seseorang yang masuk di suatu ruangan yang khusus. Suatu ruangan yang tidak seperti biasanya, tapi satu ruangan yang khusus. Apa itu? Saudara-saudara, masih ingat enggak cerita tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ya? Mereka kalau beribadah itu masuk ke suatu ruangan, ya, yang hanya boleh dimasuki oleh imam 1 tahun sekali, namanya ruang Maha Kudus. Ya, itu ruangan itu khusus, enggak bisa dimasuki semua orang. Mungkin orang Israel hanya bisa di pelataran saja. Dia enggak bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus itu. Itulah ruangan khusus. Ya, kalau kita seperti di sebuah rumah teman-teman,
rumah siapapun. Mungkin kira-kira begini, kalau di satu rumah itu, kalau rumah-rumah di Indonesia, kita masuk rumah itu kayak ada halaman dulu. Nah, kemudian kita masuk ke ruang tamu. Setelah ruang tamu apa? Ada, kalau kita menyebut biasa ruang keluarga. Ada ruang makan juga, kemudian ada dapur, ada kamar, dan ada yang disebut kamar utama. Atau teman-teman punya kamar sendiri. Nah, kamar itu tidak semua orang boleh masuk, hanya beberapa saja. Ya, itu adalah ruangan yang khusus. Jadi dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia tuh masuk ke dalam satu ruangan yang khusus. Ruangan yang khusus. Kalimat kedua dikatakan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara-saudara, teman-teman, saya mau tanya, kalau kita baru kenal seseorang, baru kenal mungkin 5 menit yang lalu, kita bertemu di jalan, kemudian kita ajak ngobrol mungkin ya di rumah kita, atau mungkin dia tiba-tiba datang di rumah kita, terus kita berkenalan, kira-kira kita mengizinkan dia untuk nginep di rumah kita? Kalau ada seseorang nginep di rumah kalian, di rumah saudara-saudara, atau di rumah saya, kira-kira saya kenal nggak sama orang itu? Saya yakin jawabannya adalah kalau kita tidak kenal, maka kita tidak mengizinkan orang itu bermalam di rumah kita. Betul? Ya? Kalau kita tidak kenal, tiba-tiba orang itu nginep di rumah kita, aduh, tidak enak semua. Kita belum tahu orang itu kebiasaannya kayak apa, ya. Dia mungkin kalau tidur ngorok mungkin, ya. Atau kalau tidur, wah kakinya kemana-mana, kita tidak tahu. Dan siapa orang itu? Kita tidak tahu. Kata bermalam ini luar biasa. Saudara, sebetulnya ayat ini mau mengatakan apa? Ayat ini mau mengatakan kalau seseorang itu bermalam, berarti dia kenal. Dia kenal pemiliknya. Ya, dia kenal pemiliknya. Misalnya begini, seorang presiden dari suatu negara, ya, dia tiba-tiba telepon saya, mengundang, Yoas, kamu ke tempat saya, kamu bawa baju ya, nginep di rumah saya. Saya belum kenal, meskipun dia seorang pemimpin suatu negara, saya juga akan berpikir kok, oh saya belum kenal kok saya suruh tidur sana ya, ada maksud apa ini? Saya malah curiga, begitu. Ya, kalau belum kenal, belum pernah ngobrol, belum pernah bertatap muka dan lain sebagainya, apa iya toh kita tuh bermalam? Coba renungkan ya, firman Tuhan ini menarik sekali, bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi orang itu tuh kenal, orang itu kenal siapa yang maha kuasa itu. Orang itu kenal betul siapa yang maha kuasa itu. Maka di situ dia bisa duduk, dia bisa bercerita, dia bisa ngobrol sama yang maha kuasa itu, dia bisa sharing sama yang maha kuasa itu, dan bahkan dia bermalam. Karena apa? Karena dia kenal. Ya, karena dia kenal. Maka ayat selanjutnya kan dikatakan begini,
Ayat pertama dulu ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, jadi orang yang kenal sama yang maha kuasa itu, maka orang itu akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, luar biasa bagian pertama ini. Coba kita pelajari, saudara-saudara, teman-teman New Wine. Kamu kenal enggak sama Tuhan? Setiap Sabtu kita ibadah ya. Anda ibadah itu kenal enggak sama Tuhan? Anda tahu enggak Tuhan? Atau Anda cuman muji, nyembah tanpa Anda kenal? Renungkan ya, renungkan. Kita akan melihat dampaknya setelah ini. Ini masih bagian pertama. Ya. Pertama, kenal dulu. Maka kita bisa mengatakan bahwa tempat perlindunganku, Allahku yang kupercayai. Ya. Bagian kedua, kita baca tadi di mulai ayat ketiga hingga ayat ke-8, itu adalah hal-hal yang terjadi di sekitar kita setiap hari, kapan saja, menimpa orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang Kristen, bukan Kristen, orang yang kenal Tuhan atau tidak, mengalami itu. Apa itu? Ayat 3 ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, penyakit ya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung, kesetiaannya lah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, dan sebagainya sampai ayat ke-8. Saudaraku, apa yang terjadi? Ya, ada penyakit di sana. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Di waktu petang apa yang terjadi sebetulnya? Mulai gelap. Ya, gelap. Kalau gelap kita bisa lihat enggak? Enggak. Artinya penyakit menular ini kita enggak ngerti, tahu-tahu kita tertular. Seperti yang terjadi saat ini kan? Kita enggak tahu. Seseorang datang dari mana, tiba-tiba dia mengalami satu gejala-gejala sakit tertentu, ya. Ternyata dia tertular penyakit. Enggak ada yang tahu. Kalau orang itu tahu akan tertular, pasti dia akan preventif, ya kan? Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ada lagi selain itu. Panah yang terbang di waktu siang. Siang kita kelihatan kan? Ada matahari kan? Kelihatan loh. Tapi ada panah yang terbang. Apa artinya? Ada sesuatu yang mengancam, bahkan itu bisa membunuh kita. Bukan berarti ini terus kita berpikir senjata tajam. Enggak. Bisa saja terjadi itu bencana alam. Ya, kita baru saja Gunung Merapi meletus. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Semua mengalami. Kita yang di Solo, kita juga kena abunya. Enggak bisa milih abunya. Yang Kristen, yang bukan Kristen, enggak bisa. Semua kena. Yang kaya, miskin, semua kena. Itu yang terjadi. Apalagi? Ayat ini juga mengatakan ada perkataan-perkataan jahat, fitnah, gosip yang diarahkan kepada kita. Yang tujuannya apa? Mau menjatuhkan kita. Yang tujuannya supaya kita itu jadi orang yang terpuruk. Ada. Itu yang terjadi di sekitar kita.
Ada orang yang sengaja menggosipkan kita. Ketika kita tuh punya satu jalan yang mulus, sedang meniti karir, saudara-saudara yang mungkin sedang mulai bekerja, Anda mungkin teman kerjamu atau siapapun berusaha menjatuhkan engkau, karena mungkin engkau lagi dipromosikan untuk naik pangkat misalnya. Ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan. Nah, jadi itu yang terjadi di sekeliling kita. Itu yang terjadi. Jadi tidak pilih-pilih. Bukan berarti kalau kita sudah rajin ibadah, kita lolos dari semua itu. Enggak, kita tetap kena. Kita tetap kena. Enggak bisa, kita semua kena. Tapi justru ini yang hebat. Ya, firman Tuhan ini sekali lagi saya katakan luar biasa. Saya terpesona ketika saya mendengar berita baik ini. Ya, kita lanjutkan ya di bagian ketiga. Bagian ketiga ada dua kali ayat yang disebutkan ya. Ayat 2 dan ayat 9. Saya bacakan ya. Ayat 2. Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Apa artinya? Saudara-saudaraku, tempat perlindungan. Saudara-saudara pernah tahu nggak di bank atau jasa keuangan ya, seringkali mereka mempunyai satu ruangan. Ruangan itu disebut ruang kasanah ya, atau kalau di bank itu ada yang namanya safe deposit box. Apa gunanya safe deposit box itu? Gunanya adalah untuk menyimpan barang-barang berharga. Ya, mungkin konsumen atau nasabahnya itu dia punya emas, logam mulia, atau surat berharga, atau mungkin surat wasiat. Semua itu dianggap penting ya. Sehingga demi keamanan, karena kalau itu tetap ada di rumah, sesekali misalnya terjadi musibah, entah itu bencana alam, kebakaran, atau dia terjadi kejahatan di rumahnya, dirampok dan lain sebagainya, itu hilang, maka urusannya lebih panjang. Jadi seorang nasabah memutuskan untuk ini lebih aman kalau saya simpan di safe deposit box di bank gitu ya, atau jasa keuangan. Nah, tujuannya kan si nasabah ini punya rasa aman sehingga dia menitipkan barang-barang yang penting itu di safe deposit box. Nah, safe deposit box ini suatu ruangan yang bayangan saya itu adalah satu dinding yang tebal ya, yang melindungi tempat penyimpanan itu, satu dinding yang tebal yang bukan dinding biasa, bukan dinding bata. Saya yakin itu bukan dinding bata. Itu pasti dinding yang terbuat dari struktur yang kuat. Selain itu, dia juga dilengkapi sistem keamanan yang canggih. Dan kotak-kotak penyimpanan itu terbuat dari besi-besi yang kualitas terbaik. Karena keamanannya sangat dijaga. Nah, ada satu kata penting dari apa yang saya ceritakan barusan tentang safe deposit box ini. Sebetulnya ketika nasabah itu mempercayakan ya barang-barang yang penting berharga itu di dalam safe deposit box, kemudian ada timbal balik dari penyedia jasa safe deposit box tadi, yaitu dia harus bertanggung jawab supaya barang ini tidak hilang, tidak rusak karena perbuatan seseorang. Jadi dia memastikan tuh aman.
si penyedia jasa ini sebagai tempat yang punya safe deposit box ini, dia memastikan semuanya itu aman. Kata kuncinya adalah apa? Tanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas barang yang dipercayakan di dalam box itu. Ya, inilah tempat perlindungan. Artinya apa? Tuhan tanggung jawab terhadap hidup kita. Hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atasnya. Anda tidak sendiri, saudara-saudaraku, teman-teman semua, Anda tidak sendiri. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Ini berita baik yang luar biasa. Nah, selain itu dikatakan apa? Kubu pertahanan. Selain tempat perlindungan, katakan juga apa? Kubu pertahanan. Nah, saya coba menggambarkan apa yang disebut dengan kubu pertahanan itu. Karena begini, kalau kita lihat satu tayangan, film, video, apapun itu, misalnya tentang film tentang perang ya, itu satu grup tentara dengan tentara lain perang itu ya, tempur. Kemudian yang satu grup itu dia sembunyi di benteng, satu benteng buat kubu pertahanannya dia. Tapi diceritakan di dalam film itu akhirnya kubu pertahanannya itu hancur juga karena diserang. Kubu pertahanannya bisa hancur. Nah, jadi akhirnya bayangan kita, kubu pertahanan kayak benteng aja bisa hancur gitu kan. Itu referensi kita. Tapi tidak begitu dengan Tuhan. Beda dengan Tuhan. Ya, kubu pertahanan itu artinya dia dapat diandalkan. Ya, Allah kita itu dapat diandalkan. Kalau ketika Anda masih kecil, ya saya aja lah, saya. Waktu kecil, saya dengan kakak saya sering bermain, kejar-kejaran, kadang ya sedikit berantem, pukul-pukulan misalnya begitu ya anak kecil. Permainan anak kecil, biasa, jangan dianggap kayak orang dewasa pukul-pukulan, enggak. Nah, satu kali ketika saya bermain dengan kakak saya terancam ya, karena kakak saya ini mau pukul saya. Maka saya lari. Saya lari kemana, saudaraku? Saya lari ke mama saya. Saya lari ke mama saya sembunyi belakangnya. "Ma, tolong. Ini kakak saya mau pukul saya." Nah, lalu apa tindakan mama saya? Dia akan melerai saya dan kakak saya. Nah, di situ saya tahu bahwa orang tua saya dapat diandalkan, sehingga ketika nanti suatu kali saya terjadi sesuatu lagi yang mengancam saya akan lari kepada orang tua saya. Nah, itulah gambaran Tuhan. Itulah gambaran Tuhan sebagai kubu pertahanan. Dia dapat diandalkan. Kalau engkau hari ini mengalami sesuatu mengancam hidupmu, larilah kepada Tuhan. Dia itu tempat kubu pertahanan kita. Amin. Amin, saudaraku. Ini berita baik yang luar biasa. Ya. Ketika kita itu berlindung, Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan berarti kita seenaknya, enggak. Kita tetap harus menjalani kehidupan kita, bekerja, belajar, berusaha, karena kita diberi akal budi. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan itu memproteksi kita. Ya, tadi dikatakan pagar tembok, perisai dan pagar tembok. Itulah Tuhan kita. Dan sebagai kubu pertahanan, dia dapat diandalkan. Allah kita dapat diandalkan. Terakhir, bahwa semuanya ini kita bisa alami. Kuncinya hanya satu. Kita baca dulu ya ayatnya yang ke-14.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Nih kuncinya. Sebab apa? Sebab ia mengenal namaku. Mengenal ini menggunakan kata yada. Ya, mengenal ini bukan cuman sekedar oh ya kenal-kenal, enggak. Yada ini kenal secara intim. Yada ini kenal secara intim. Saudaraku, ini refleksi buat kita semua. Hari ini kita beribadah itu cuman kenal Tuhan di pelataran, atau kita kenal Tuhan yang ada di ruang Maha Kudus itu. Ya, baik sekali situasi saat ini. Ketika Anda di rumah, melakukan semuanya dari rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, ada baiknya Anda buka lagi Alkitab Anda. Anda kenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui momen-momen seperti ini Anda akan punya banyak waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Mungkin selama ini kita direpotkan dengan banyak aktivitas. Tapi waktu-waktu ini kita bisa gunakan untuk apa? Untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Selain itu, kita boleh kenal Tuhan lebih dalam lagi. Yuk, saya ajak saudara-saudara, teman-teman semua, kita kenal Tuhan lebih dalam. Ya, maka kita bisa mengalami kayak tadi ya, kita duduk di satu ruangan yang khusus. Kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, dan kita bermalam di sana. Maka kita akan tahu sesungguhnya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Maka hal-hal yang tidak enak tadi, Tuhan katakan, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Firman Tuhan. Kenal secara intim. Jangan main-main sama Tuhan. Kenal Tuhan intim. Ya. Melalui apa? Firman Tuhan, baca firman Tuhan. Melalui apa? Kehidupan sehari-hari. Coba renungkan apa yang Anda alami, saya alami hari ini. Kita akan banyak berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Maka kenallah Tuhan lebih dalam secara intim. Amin. Tuhan Yesus memberkati.